Oke, jadi nih sekali lagi yang membandingkan dengan sistem tradisional dengan ABC costing itu adalah di dasar pembebanannya. Jadi seperti yang kita ketahui untuk dasar pembebanan overhead ya, kalau untuk tradisional maupun ABC untuk perhitungan bahan baku dan PTKL-nya sama karena kita membebankannya dengan menggunakan aktual. Yang membedakan adalah di biaya overhead-nya saja. Kalau di biaya sistem tradisional seperti job order maupun proses costing itu untuk pembebanan overheadnya kita menggunakan tarif overhead tunggal. Biasanya kita sebut tarif overhead tunggal. Kenapa? Karena tarif overhead tunggal itu kita biasanya menggunakan satu jenis tarif yang mana dasar pembebanan tarifnya itu menggunakan yang level unit base level ya, atau yang di sini berdasarkan aktivitas unit. Karena di awal kita sudah mempelajari sebelumnya ada 4 jenis aktivitas kan ya, ada aktivitas unit, batch, produk, dan juga fasilitas. Sedangkan biaya overhead sendiri sebenarnya tidak hanya digerakkan dari yang aktivitas di level unit saja, tetapi ada yang digerakkan di aktivitas batch, produk maupun fasilitas. Nah, di tradisional dia hanya satu saja digunakan. Contohnya misalkan di soal yang sama tadi, asumsinya bahwa biaya overhead 431 juta ini dia kalau tradisional itu dia membebankannya dengan berdasarkan jam mesin. Nah, jam mesinnya yang total digunakan jam mesinnya adalah 2150 itu dari mana? Dari ini ya. Nah, jumlah jam mesin yang digunakan untuk memproduksi ketiga produk ini tambah ini adalah 2150. Maka per jam mesinnya maka tarifnya adalah 200.482. Ini untuk tarif per jam mesinnya, sehingga kita bisa ketahui berapa biaya overhead untuk per masing-masing produk. Langsung aja, yaitu untuk buku teks tadi kan jam mesin yang digunakan 1066 jam mesin ya kan. Untuk KP 416 dan juga leaflet adalah 666. Maka sedangkan untuk per jam mesinnya tadi 2482. Maka untuk biaya overhead buku teks adalah yang tadi 1066,67 dikalikan dengan 200.482, ketemu biaya overheadnya adalah 213 sekian. Begitu juga dengan KP tadi kalau nggak salah 400 sekian gitu kan ya, atau 600 sekian gitu kan ya, lupa saya tadi dari data di depan kan ya. Maka ketemu kalau kita jumlahkan sebenarnya nanti total overheadnya juga akan sama, yaitu 431 juta. Cuma jumlah yang dialokasikan akan berbeda karena di tradisional dia mengalokasikannya hanya berdasarkan jam mesin saja gitu kan ya. Sehingga dari sini kita akan membandingkan bagaimana perhitungan biaya overhead, biaya produksi dengan menggunakan ABC dan juga biaya produksi menggunakan tradisional. Yaitu di sini tadi bahan baku PTKL-nya sebenarnya sama ya, yang tadi ya untuk ABC maupun tradisional. Jadi ini bahan baku langsung, upah langsungnya kita membebankannya sama, yang membedakan adalah jumlah overhead yang dibebankan ke produk. Sehingga untuk buku teks total overheadnya adalah 505, KP 157 juta dan seterusnya. Sedangkan biaya yang kuantitas yang diproduksi sekian, maka harga persatuan buku teksnya tadi adalah Rp63.131. Ini kalau menggunakan tradisional. Sehingga dari sini kita bisa membandingkan. Ini hasil perhitungan harga per unit untuk tradisional, sedangkan yang ini dia kita berhasil hitung harga per satu unit untuk metode ABC. Jadi di sini kita lihat ternyata kalau menggunakan tradisional, karena kita hanya membebankan overheadnya berdasarkan jam mesin saja, maka biaya produksinya relatif lebih besar dibandingkan menggunakan ABC. Sedangkan KP ternyata kalau kita hanya menggunakan sistem dasar pembebanan jam mesin saja, tradisionalnya terlalu rendah kita membebankan dibandingkan dengan ABC. Begitu juga dengan leaflet, ternyata kalau kita membebankan overheadnya hanya menggunakan jam mesin, ternyata biaya produksinya relatif lebih besar dibandingkan kita menggunakan metode ABC. Seperti ini ya, jadi ada selisih di sini untuk buku teksnya overstate atau kelebihan membebankan, sedangkan di sini terlalu kurang membebankan, dan juga di sini terlalu lebih kita membebankan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita membandingkan seperti ini, apakah terus kemudian kita
bisa menjustifikasi bahwa ternyata metode ABC ini lebih bagus dibandingkan tradisional. Sebenarnya kalau kita membandingkan dari sisi rupiah saja tidak bisa ya, artinya mesin seperti ini kita lihat lebih, oh kayaknya lebih bagus menggunakan ABC dibandingkan tradisional. Tidak cukup membandingkan nilai rupiahnya saja, tetapi penggunaan ABC ini juga dilatar belakangi dengan apakah aktivitas dalam membuat produk itu juga banyak atau tidak. Kalau misalkan suatu produk diproduksi dengan aktivitas yang hanya cukup tidak banyak jenis aktivitasnya, maka sesungguhnya kalau menggunakan ABC dia akan juga terlalu rumit gitu kan ya. Artinya kita juga harus membandingkan antara cost dan benefitnya. Kalau misalkan dia memproduksinya tidak menggunakan banyak biaya overhead, ya kenapa kita repot-repot menghitung biaya overheadnya dengan menggunakan ABC. Jadi sebenarnya latar belakang kenapa muncul ABC ini juga adalah adanya revolusi. Salah satu faktornya adalah, salah satu faktor munculnya ABC adalah adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan adanya pergeseran atau perubahan dari yang awalnya padat karya menjadi padat mesin, karena industri akhirnya kan banyak menggunakan mesin. Nah, kalau dulu padat karya itu banyak menggunakan tenaga manusia, maka tentunya yang biaya produksi yang besar adalah di biaya tenaga kerja langsungnya, di biaya overheadnya relatif kecil, ya kan. Nah, sedangkan karena bergeser menjadi revolusi industri, tenaga manusia banyak tergantikan dengan mesin, maka menjadi kebalikannya, biaya tenaga kerja langsungnya relatif berkurang yang digantikan oleh banyaknya tenaga mesin. Sedangkan kita ketahui bahwa tenaga mesin itu nanti munculnya banyak menimbulkan biaya overhead, sehingga overheadnya pun semakin besar. Nah, karena biaya overhead semakin besar dan terdiri dari berbagai macam biaya overhead yang digerakkan pada berbagai level aktivitas, maka kalau kita membebankan biaya overhead hanya berdasarkan satu jenis dasar pembebanan dan hanya pada level unit, maka artinya kita tidak bisa membebankan produknya dengan tepat gitu kan ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan produksinya itu banyak menggunakan tenaga manusia atau padat karya dan biaya overheadnya relatif kecil, ya sebenarnya kita tidak harus menggunakan ABC karena antara cost dan benefitnya tidak sebanding. Beda lagi kalau untuk memproduksi produk tersebut itu membutuhkan aktivitas yang banyak atau biaya overheadnya memang relatif besar, sehingga kita harus hati-hati dalam membebankan ke dalam produk, maka bisa kita menggunakannya yang namanya ABC. Ini juga dipengaruhi terkait dengan tingkat homogen jenis produk yang diproduksi, ya apakah dia produknya homogen atau produknya heterogen. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa membandingkan hanya dari sisi rupiahnya saja, tetapi juga kita harus melihat aktivitas dalam memproduksi produk tersebut, seperti itu. Untuk biar lebih mantap lagi, nanti Anda bisa lakukan latihan-latihan soal ya untuk terkait dengan ABC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.